Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Atana Fajah Salsabila. Kalian semua bisa memanggil Ibu Atana. Nah, hari ini Ibu akan membacakan sebuah dongeng yang seru loh. Berjudul Perahu Kecil di Pasar Terapung. Ayo cari tempat duduk yang nyaman, dengarkan Ibu baik-baik, dan bayangkan betapa serunya naik perahu kecil di sungai bersama Agus dan juga ibunya. Sudah siap? Yuk kita mulai ceritanya. Di pinggir sungai di kota Banjarmasin tinggallah seorang anak laki-laki yang bernama Agus. Nah, Agus ini tinggal bersama dengan ibunya. Mereka tinggal di rumah panggung sederhana yang tak jauh dari Pasar Terapung Kuin. Jadi anak-anak, Pasar Terapung Kuin itu adalah pasar di atas sungai yang selalu ramai setiap paginya. Setiap hari sebelum matahari terbit, Ibu Agus pasti sudah sibuk menyiapkan barang dagangan untuk seperti pisang, pepaya, mangga, dan kue-kue tradisional, bisa juga seperti apam dan kue lapis. Semua dagangan itu ditata rapi di atas perahu kecil mereka. Agus, ayo bangun nak. Hari ini kita harus berangkat lebih awal ya, kata ibu lembut sambil mengelus kepalanya Agus. Agus pun bangun dengan menjawab, "Iya ibu," dengan nada lesunya, ciri khas orang baru bangun tidur. Agus pun mengangguk, walaupun sebenarnya ia masih mengantuk. Tetapi Agus sangat suka loh ikut ibunya ke pasar. Ia senang melihat banyak perahu berdagang, suara tawar-menawar yang sangat ramai, dan juga senyum ramah para penjual dan pembeli yang sangat sopan. Setelah bersiriap, mereka pun mendayung perlahan menyusuri sungai. Kabut pagi pun masih menari-nari di permukaan air. Perahu mereka bergerak sangat lambat dan juga lembut. Agus pun sesekali menyapa bebek-bebek liar yang berenang di tepi sungai. "Selamat pagi bebek-bebek," seru Agus menyapa para bebek tersebut. Sesampainya Agus di pasar, sungai sudah dipenuhi banyak perahu-perahu besar dan juga ada yang kecil. Ada yang menjual sayur, buah, ikan, dan juga kue-kue khas Banjar. Ayo, siapa yang tahu kue-kue khas Banjar? Ya, jadi orang-orang ada yang menjual kue putu mayang, kue apam, terus tuh juga ada bingka, ada cucur, bobongko, dan juga lainnya. Para pedagang pun berteriak sambil tersenyum. "Ayam-ayam segar, pisang manis, kue-kue enak, ayo dibeli," seru para pedagang. Perahu Agus yang kecil terlihat di antara perahu-perahu lainnya. Tapi dagangannya sangat laku keras karena ibu yang sangat ramah menyapa para pembeli dan juga Agus yang selalu sopan mengucapkan terima kasih karena sudah membeli, dan Agus pun mengucapkan maaf ketika dia mungkin salah mengembalikan uang ataupun lainnya. Namun tiba-tiba angin pun bertiup kencang, langit mendung, ombak kecil mulai bergoyang di permukaan laut. Di kejauhan terdengar suara orang panik. Teriakan minta tolong dari seorang nenek. "Tolong, dayungku, perahuku hanyut," seru seorang nenek meminta pertolongan. Agus cepat menoleh dan juga cemas. Ia melihat perahu nenek itu hampir terbalik dan dagangannya pun terombang-ambing. Dayungnya hanyut terbawa arus. "Ibu, ayo cepat, kita harus menolong nenek itu," ajak Agus. Tanpa ragu, ibu langsung mendayung mendekat. Agus pun ikut membantu menahan perahu nenek dan berteriak,
Jangan takut, Nek. Kami datang membantu Nenek. Dengan kerjasama yang baik, mereka pun berhasil menarik perahu Nenek ke pinggir sungai dan mengikatkannya di tiang kayu. Nenek terlihat kelelahan, tapi matanya sangat berbinar dan penuh terima kasih. Nenek pun mengelus lembut tangan Agus dan berkata, "Terima kasih, Nak. Kamu anak baik dan berani. Nenek tidak tahu apa yang terjadi jika kalian tidak datang." Agus pun tersenyum mendengar ucapan sang nenek. Meskipun tubuhnya kecil seperti perahunya yang kecil, tetapi hatinya besar dan penuh kasih sayang dengan sesama, apalagi dengan orang yang lebih tua. Setelah membantu nenek, Agus dan ibunya pun kembali berdagang. Banyak sekali orang yang melihat kejadian itu dan memuji keberaniannya Agus. "Kakak hebat!" seru seorang anak perempuan. Lalu ada juga, "Keren, Nak, tetaplah berbuat baik," ujar seorang bapak-bapak. Hari itu ketika matahari sudah mulai naik, perahu kecil mereka pun pulang dengan penuh dagangan yang habis terjual, dan hati mereka pun penuh bahagia. Nah, sekian cerita perahu kecil di pasar terapung bersama ibu. Sekarang coba anak-anak pikirkan, apa yang bisa kita pelajari dari Agus dan juga ibunya? A few minutes later. Dan yap, kita belajar bahwa meskipun Agus dan perahunya kecil, tetapi hatinya besar dan juga berani membantu orang lain. Kita juga belajar pentingnya bersikap ramah, sopan, dan tidak ragu untuk menolong sesama. Sekian, sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Dadah!